Shalom, perkenankan saya menyapa kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa untuk menerima sorga, suara gembala, yaitu renungan pagi. Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur, kami boleh kembali menikmati hari yang baru, hari Sabtu pada hari ini. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, supaya kami benar-benar mengetahui kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Siapakah kami, Tuhan? Kami penuh dengan kelemahan, dosa, dan kekurangan. Kami akui di hadapan Tuhan, namun kami menerima kasih karunia yang begitu besar. Itu sebabnya kami penuh syukur di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu berani mengakui kelemahan. 1 Korintus 15 ayat 9 berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, saudara, adalah pekerjaan paling mudah untuk melihat kelemahan atau kekurangan orang lain. Bila kita diminta untuk menyebutkan kesalahan orang lain, dengan sangat fasih, kita mampu menyebutkannya mulai dari A sampai Z. Bahkan, kalau bisa kita tambahi dengan bumbu-bumbu. Sedangkan untuk mengakui kesalahan diri kita sendiri, tidak semua orang bisa melakukannya. Lebih-lebih bagi seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Semakin tinggi posisi, semakin sulit mengakui kekurangan atau kesalahannya karena merasa gengsi dan takut hal itu akan merusak reputasinya. Saudara, namun Rasul Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah merasa malu untuk menyatakan penyesalannya dan bersaksi tentang pertobatannya. Dengan jujur, ia mengakui bahwa sebelum bertemu Yesus secara pribadi, dia adalah orang yang paling berdosa karena telah menghujat Allah dan menganiaya jemaat seperti yang dikatakannya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 1 Timotius 1 ayat 13. Bahkan saudara, ia pun merasa bahwa dirinya yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Nah, saudaraku, Paulus dengan berani mengakui segala kelemahan dan kesalahannya. Ia tidak malu mengakui dosanya, padahal ia adalah seorang rasul yang besar, mendirikan banyak gereja, dan ia adalah misionaris yang terkenal. Inilah kekuatan Paulus yang selalu menyadari kelemahannya. Ini semakin mendorongnya untuk terus bersikap positif. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Mengakui kesalahan dan kekurangan memang terkadang bisa berakibat fatal. Tetapi bila pengakuan itu dilakukan dengan tulus dan disertai kesungguhan untuk berubah atau bertobat dan berusaha untuk lebih baik lagi, hal itu tidak akan membuat seseorang merasa direndahkan, tetapi justru akan membuatnya lebih dihargai dan dijadikan teladan oleh orang lain. Nah, saudara, hari Jumat yang akan datang, gereja memasuki masa raya Jumat Agung, memperingati ketika Kristus mati di atas kayu salib dalam rangka menanggung upah dosa kita sampai dia rela mati. Nah, itu sebabnya gereja-gereja mengadakan perjamuan kudus
Untuk mempersiapkan hal tersebut, marilah dengan kerendahan hati, seperti Rasul Paulus, kita mengakui segala kelemahan, kekurangan, ketidaksetiaan. Demikian juga apa-apa yang telah kita perbuat yang tidak memuliakan Allah, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita, dan lain sebagainya. Kita akui semuanya, supaya kita diampuni dosa kita dan kita dilayakkan untuk makan dan minum roti dan anggur dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung yang akan datang. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan kalimat ini. Seorang yang berjiwa besar berani mengakui kelemahan dan kesalahannya. Kita satu di dalam doa. Siapakah aku ini, Tuhan? Aku adalah orang yang berdosa besar di hadapan-Mu, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, ketidaksetiaan, penuh dengan pelanggaran akan firman-Mu. Itu sebabnya kami mohon ampun akan segala dosa kami. Kami mau membarui hidup kami. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami, supaya kami benar-benar mengalami suatu perubahan yang total. Karena setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah kami tinggalkan. Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami benar-benar bertobat di hadapan-Mu. Khususnya, persiapan kami menghadapi Jumat Agung, di mana kami menerima perjamuan kudus. Kami mengaku segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami. Bukankah Engkau Allah yang setia dan adil? Barang siapa mengakui dosanya, Engkau pasti akan mengampuninya. Tuhan, biar kami berlayak ikut serta dalam perjamuan kudus, makanan minum, tubuh dan darah Yesus dilambangkan dalam roti dan anggur. Segala hormat pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Shalom.